Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, sobat channel Logika Kehidupan. Hidup bukan hanya soal apa yang kita rasakan, tetapi juga tentang bagaimana kita memahaminya. Dalam materi kali ini, kita akan belajar melihat hidup dari sudut pandang logika, agar kita tidak mudah kecewa, tidak cepat menyerah, dan mampu bersikap bijak dalam setiap keadaan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang logika kehidupan yang sering dilupakan. Ada beberapa hal yang sering dilupakan dalam logika kehidupan. Yang pertama adalah hidup tidak selalu adil, tapi masih layak dijalani. Kenapa hidup tidak adil? Karena di dunia ini semua manusia itu berhak atau dapat melakukan suatu kebaikan atau keburukan. Termasuk di dalamnya ada yang namanya hakim, ada yang namanya orang ketiga yang akan bisa memberikan suatu keadilan. Tetapi pada kenyataannya adalah orang-orang ketiga atau orang-orang yang kita harapkan ini dia tidak berlaku adil Kenapa? Pertama, manusia itu memang tidak ada yang adil Yang kedua, bahwa selalu hidup di dunia ini ditunggangi dengan bisikan-bisikan setan yang selalu menggoda dan menjerumuskan manusia untuk tidak berbuat baik Nah, yang ketiga, bahwa manusia ini sebenarnya berjalan di atas dua perjalanan, yaitu perjalanan baik dan perjalanan buruk. Sehingga ketika kita diadili oleh seseorang yang berjalan di dalam kehidupan yang buruk, maka kita tidak mendapatkan sebuah keadilan. Itu sebabnya kenapa kita tidak selalu menerima keadilan hidup di dunia ini. Karena sesungguhnya hidup di dunia itu di samping manusia tidak ada yang adil, juga di dunia ini adalah tempatnya salah dan dosa. Jadi berserah dirilah tentang keadilan yang kita terima Atau kalau bisa hindari sebuah kegiatan-kegiatan yang akan menimbulkan perselisihan, yang akan membawa kita ke dalam perseteruan dan keadilan. Ini yang akan merusak kehidupan di dalam diri kita. Lalu logika kehidupan yang sering dilupakan adalah waktu yang tidak bisa diulang. Waktu itu adalah sesuatu yang melewati dan tidak akan pernah bisa kembali. Maka manfaatkanlah waktu ini sebaik-baiknya. Bila perlu, manfaatkan waktu ini untuk kebaikan. Karena hidup di dunia ini, kita sebenarnya hakikatnya adalah lagi mengumpulkan amalan-amalan yang berjalan di atas waktu. Sehingga kalau misalkan kita berbuat sebuah keburukan berjalan di atas waktu, maka ini tidak akan pernah bisa kembali. Apalagi ketika kita menjalankan suatu keburukan sudah dianggap menjadi kebiasaan, sungguh waktu ini sangat rugi sekali. Karena di dalam sejarah kehidupan kita yang ada adalah kita selalu melakukan keburukan, kejahatan. Maka manfaatkanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara melakukan kebaikan agar semua pahala-pahala kita dari sisi waktu semua adalah kebaikan isinya. Karena waktu tidak akan pernah kembali. Yang ada, waktu ini akan mengurangi hidup kita seiring perjalanan waktu. Waktu bertambah, umur berkurang.
ya, kira-kira seperti itu. Lalu logika kehidupan yang sering dilupakan adalah semua orang sibuk dengan hidupnya sendiri-sendiri. Pahamilah bahwa setiap manusia itu punya kesibukan sendiri-sendiri, punya urusan sendiri-sendiri, sehingga mereka sebenarnya walaupun membantu kita, itu tidak pernah yang namanya mengurusi kehidupan orang lain. Artinya ketika kita lagi meminta suatu pertolongan kepada orang lain, hakikatnya orang itu juga punya masalah, karena hidup di dunia ini adalah sebuah ujian. Jadi jangan terlalu gantungkan hidup kita, jangan terlalu kita bersandar kepada orang lain, jangan selalu kita segala sesuatu mengharapkan dari orang lain. Berjalanlah sendiri, hidup yang baik, sehingga hasilnya akan menjadi sebuah kebaikan. Lalu logika kehidupan yang sering dilupakan yang keempat adalah kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Apabila kita ketemu dengan seseorang, baik itu saudara ataupun tetangga ataupun orang-orang yang baru kenal, ya, biasanya dalam kehidupan ada seperti yang namanya faktor kejodohan, ya. Ketika kita melihat seseorang padahal kita belum kenal, ya, tiba-tiba dia memusuhi kita, tiba-tiba dia nggak suka dengan kita. Atau sebaliknya, ketika kita ketemu seseorang tiba-tiba dia baik padahal nggak kenal. Begitulah hidup, bahwa tidak bisa menyenangkan semua orang. Artinya kita ini tidak akan pernah berjalan pada satu sisi baik terus, ya. Atau kita bisa membahagiakan terus orang lain. Semua orang yang bergantung kepada kita, tentu saja kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Karena sesungguhnya hidup berjalan pada dua sisi, sisi kebahagiaan dan sisi penderitaan. Semua adalah bergulir bagaikan waktu yang berjalan dan berisikan adalah ujian. Fokuslah pada nilai dan tujuanmu agar kamu tidak merasakan sebuah beban, ya. Jadi kita fokuskan kepada tujuan kita sendiri. Pastikan jalan Anda berjalan pada suatu sisi yang benar, dan lakukanlah semua kebaikan-kebaikan dalam menjalankan hidup ini. Logika kehidupan yang sering dilupakan adalah perubahan itu adalah konstan, ya. Jadi dalam menjalani hidup ini ada orang yang tiba-tiba kaya, ya. Ada orang yang tiba-tiba miskin, atau sebaliknya, ya. Banyak orang takut berubah, tapi hidupnya sebenarnya biasa-biasa saja gitu. Nah, hanya saja biasanya kalau berubah ke dalam sesuatu yang kita harapkan, kita akan menjadikan bahagia. Tetapi kalau berubah kepada sesuatu yang tidak kita inginkan, maka itu menjadi siksa. Hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam dunia ini kita akan mengalami perubahan, ya. Sebagai contoh yang salah satu kita pahami, bahwa kita dari kecil tumbuh menjadi muda, tumbuh jadi dewasa, tumbuh menjadi orang tua, bahkan kita akan mengalami mati. Itu adalah perubahan-perubahan yang tidak bisa kita hindari, bahwa sesungguhnya itu adalah sudah kodratnya, bahwa hidup akan mengalami perubahan. Bagaimana caranya? Kita harus memahami hal itu, sehingga ketika kita menghadapi perubahan, kita berserah diri kepada Sang Pencipta dan kita menyesuaikan diri, ya. Bukan lari dari kenyataan, karena ketika kita lari dari kenyataan, hati bergejolak, itu akan menjadi beban ke dalam kehidupan kita. Logika kehidupan yang sering dilupakan yang keenam adalah kesehatan
dan waktu adalah aset terbesar. Berapa banyak orang yang kesehariannya hidup di rumah sakit, kesehariannya hidup hanya diobati, hidup dalam penderitaan, hidup dalam kesakitan. Ini adalah bagian daripada ujian. Tetapi sebenarnya bahwa kesehatan itu adalah aset, waktu itu adalah aset, sehingga kesehatan dan waktu ini harus kita benar-benar dimanfaatkan untuk meraih dalam perjalanan hidup ini suatu kebaikan. Karena sesungguhnya dengan modal kesehatan dan waktu kita akan mendapatkan amalan-amalan kebaikan apabila kita pergunakan dengan yang baik. Pada umumnya manusia ini selalu mencari uang dengan kesibukan mencari uang. Kadang-kadang lupa bahwa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang kurang baik, sehingga mengorbankan kesehatannya, mengorbankan waktu yang panjang, tapi dipergunakan untuk sesuatu yang kurang baik, sehingga kesehatan dan waktu yang kita lakukan ini semua bernilai keburukan. Akhir daripada perjalanan yang dilakukan dengan kesehatan dan waktu itu, menjelang masa tua kita hanya dibebani oleh dosa-dosa, dan waktu yang panjang kita pergunakan untuk keburukan, sehingga hasil di dunia juga kurang baik atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu logika kehidupan yang sering dilupakan adalah kebahagiaan adalah pilihan, bukan tujuan akhir. Orang berpikir bahwa dalam kehidupan ini dia akan mengejar kebahagiaan. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa hidup di dunia ini inginnya bahagia. Padahal itu adalah bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita ini adalah mencari pahala, beribadah sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk bekal nanti kita kehidupan yang kedua. Orang bilang sering mengatakan bahwa reinkarnasi. Mungkin sebagian orang mengatakan adalah kehidupan di alam akhirat. Ya. Jadi kebahagiaan itu yang ada di dunia itu adalah bukan tujuan, tetapi itu adalah pilihan. Bagaimana kita bisa memilih hidup di dalam ujian ini dalam kondisi bahagia? Sudahlah di dunia ini kita hidup dalam ujian, tetapi kita tidak bahagia. Ya. Karena biasanya kebahagiaan itu di dunia itu adalah cerminan kebahagiaan untuk di alam sana, ya, di alam akhirat nanti. Apabila orang di dunia sudah tidak bahagia, susah, payah, pedih, menderita, apanya lagi di sana? Karena sesungguhnya kehidupan di alam sana itu adalah kehidupan yang bermodalkan dari kehidupan di dunia. Apabila modal di dunianya sedikit, maka di sana kita akan mendapatkan sesuatu yang sedikit. Kalau di dunianya kita tidak bahagia, bisa jadi di alam sana juga kita tidak akan bahagia. Karena bekal yang kita bawa dari dunia untuk ke sana sesungguhnya sedikit. Sehingga itulah yang membuat kita akan menjadi menderita ke sana. Jadi bahwa kehidupan di dunia ini adalah sesuatu ujian, dan kebahagiaan di alam dunia ini adalah bukan suatu tujuan. Jadi kalau Anda mau mencari kebahagiaan di dunia, tidak akan pernah ketemu. Yang ada adalah seiring berjalan waktu, kadang bahagia, kadang susah, kadang bahagia, kadang susah, begitulah hidup. Tetapi bagaimana caranya kebahagiaan itu bisa kita laksanakan atau bisa kita terima di dunia ini dengan baik? Tentunya dengan lapang dada, dengan menerima kepasrahan,
baik itu bahagia maupun susah. Karena sesungguhnya kebahagiaan ini adalah bukan tujuan dari kehidupan. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dilakukan dan untuk menjemput kehidupan di alam berikutnya dengan membawa bekal dari dunia ini. Itulah beberapa logika kehidupan yang sering dilupakan. Jangan sampai kita menyesali atau jangan sampai kita merasa hidup di dunia ini menjadi kecewa ya, dan cepat menyerah. Karena sesungguhnya kehidupan itu hanyalah tipu daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.